Selamat datang di Praktikum Ilmu Pemuliaan Ternak tahun 2022. Acara pertama, standarisasi. Di industri peternakan, produktivitas ternak senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan agar mencapai tujuan produksi yang diinginkan. Upaya peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan dengan perbaikan mutu genetik. Dalam ranah ilmu pemeliharaan ternak, perbaikan mutu genetik dilakukan dengan mengadakan seleksi dan pengaturan perkawinan. Seleksi didasarkan pada parameter mutu genetik yang meliputi heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik, serta variabel seleksi yang meliputi nilai pemuliaan, most probable producing ability, dan respon seleksi. Dengan memanfaatkan parameter genetik dan variabel seleksi, diharapkan hasil seleksi mendekati performa yang sebenarnya, sehingga ada patokan dan indikator yang terukur dalam upaya manajemen pemulihaan ternak. Performa ada karena didukung oleh adanya faktor genetik, faktor lingkungan, serta interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, dapat dinyatakan dalam persamaan di bawah tersebut. Faktor genetik sendiri bersifat baka, artinya tetap, kecuali terjadi mutasi gen. Faktor genetik ini ditentukan oleh susunan gen dalam pasangan kromosom dan diturunkan tetua kepada keturunannya. Sedangkan faktor lingkungan bersifat tidak baka, artinya berubah sesuai kondisi, tempat, dan waktu. Faktor ini tidak diturunkan tetua kepada keturunannya, namun memberikan bias pada performa ternak sehingga menimbulkan ragam atau variasi lingkungan. Oleh karena itu, faktor lingkungan ini sebisa mungkin dibuat seragam agar performa mencerminkan sebagian besar pengaruh genetiknya. Nah, metode penyeragaman atau homogenisasi data inilah yang dinamakan standarisasi. Standarisasi dilakukan dengan menghitung faktor koreksi dari setiap faktor eksternal yang mempengaruhi. Faktor koreksi ini merupakan angka yang menunjukkan besar kecilnya faktor lingkungan terhadap performa suatu ternak. Faktor koreksi penting karena akan memperkecil kesalahan dalam penaksiran mutu genetik ternak. Pengkoreksian diusahakan menggunakan faktor koreksi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Pada praktikum kali ini, performa yang ingin kita lihat adalah berat lahir dan berat sapi domba. Mengapa berat sapi bisa menjadi kriteria seleksi? Karena dari berat sapi dapat dilihat bagaimana induk menghasilkan susu dan kemampuan anak domba mendapatkan susu dan bertumbuh. Namun, saat penimbangan berat lahir dan berat sapi yang dalam suatu populasi, tentunya berat lahir dan berat sapi antar individu beragam. Mereka memiliki jenis kelamin yang berbeda, yang mana biasanya bobot badan jantan lebih besar dibandingkan dengan bobot badan betina. Kemudian, anak domba yang dilahirkan oleh induk yang baru pertama kali melahirkan cenderung lebih kecil dibandingkan yang sudah pernah melahirkan karena saat pertama kali melahirkan, kemampuan ia mengasuh dan organ reproduksinya masih berkembang. Kemudian, tipe kelahiran tunggal biasanya lebih besar dibandingkan kembar, karena saat individu dalam tipe kelahiran kembar, mereka akan berkompetisi dalam peroleh nutrisi dari induknya. Nah, faktor-faktor inilah perlu ditekan. Sehingga pada praktikum kali ini, faktor koreksi yang digunakan yaitu faktor koreksi umur induk, faktor koreksi cepat kelahiran, dan faktor koreksi jenis kelamin. Nah, dari standarisasi berfungsi mengurangi efek lingkungan sehingga dapat menurunkan error data percobaan.
Standarisasi berat sapi biasanya distandarisasi ke umur 100 hari karena rata-rata anak domba di sapi pada umur 100 hari atau menggunakan rata umur saat anak domba di sapi sehingga angka 100 dalam rumus tersebut diganti dengan rata-rata umur saat penyapihan. Rumus standarisasi dapat dilihat pada layar bahwa berat lahir terkoreksi dicari dengan berat lahir dikali dengan faktor koreksi umur induk, dikali dengan faktor koreksi jenis kelamin, dikali dengan faktor koreksi tipe kelahiran. Kemudian berat sapi umur 100 hari dicari dengan berat sapi dikurangi berat lahir, dibagi umur pada saat penyapihan, dinyatakan dalam hari, dikali 100, ditambah berat lahir, dikali dengan faktor koreksi. Sedangkan berat sapi terkoreksi diperoleh dari berat sapi dikurangi berat lahir, dibagi umur pada saat penyapian dinyatakan dalam hari, dikali rata umur sapi, ditambah berat lahir, kemudian dikalikan faktor koreksi. Standarisasi data mempunyai peran penting dalam proses seleksi dan akan pertajam peningkatan mutu genetik ternak ketika kita menuganya melalui parameter mutu genetik yang akan teman-teman pelajari di praktikum selanjutnya. Sekian materi standarisasi. Semangat untuk mengikuti acara-acara di praktikum ilmu pemeliharaan ternak selanjutnya. Terima kasih.